Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Masih tetap semangat kan? Semoga masih tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan P5 pada hari ini. Sebelumnya kita akan membahas materi tentang penyusunan laporan proyek P5 dengan tema kearifan lokal. Nah, di sini ya ada menulis laporan proyek kearifan lokal dengan judul BANUS. Sudah tahu ya BANUS itu apa ya? BANUS itu Batik Nusantara, Pattern, Symbols, and Stories, SMA Negeri 1 Slawi. Nah, di sini ada konsep dasar laporan. Laporan adalah sebuah karya tulis yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang diberikan. Nah, kemudian di sebelah kanan ada struktur laporan, itu berisi cover, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, isi, penutup, dan terakhir ada lampiran. Di sini sebenarnya ada lagi daftar pustaka ya. Sebelum penutup ini ada daftar pustaka dan lampiran. Yang B ada tahap penulisan laporan. Yang satu ada tahap persiapan. A. Pemilihan topik. B. Pembatasan topik. C. Pengumpulan pustaka. D. Penentuan tujuan dan maksud. E. Penyusunan kerangka laporan. F. Membuat laporan. Dan yang terakhir ada G. Editing. Yang kedua ada tahap pengumpulan data. Dapat ditempuh diantaranya dengan A. Studi pustaka atau membaca berbagai buku sebagai sumber. Yang B. Mengambil dokumen yang terkumpul selama kegiatan proyek P5. Nah, di sini ketiga ada tahap penyusunan draft laporan. Kerangka tulisan yang dibuat sebelumnya pada tahap ini mulai dikembangkan. Pengembangan ini dilakukan dengan menyajikan hasil studi pustaka, hasil pengumpulan data, hasil analisis data, dan kesimpulan yang diperoleh. Yang keempat ada tahap perbaikan dan pengeditan laporan. Draft laporan yang telah dibuat sebaiknya diedit dan direvisi untuk memperbaiki isi tulisan. Nah, tahap perbaikan dan pengeditan ini dilakukan setelah kalian menyusun laporan dari awal sampai akhir, kemudian di-cross-check ulang. Ya, barangkali masih ada kesalahan atau kekurangan bisa diedit. Nah, yang kemudian ada sistematika penulisan. Yang pertama ada bagian pembukaan, itu berisi lembar judul, kata pengantar, dan daftar isi. Yang kedua ada bagian isi, itu berisi pendahuluan dan pembahasan. Ketiga bagian penutup, itu berisi kesimpulan dan saran. Kemudian daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan. Jadi daftar pustaka dulu, baru di bawahnya ada lampiran-lampiran. Nah, untuk lampiran ini biasanya berisi tentang laporan kegiatan P5 selama berlangsung. Jadi selama kegiatan P5 itu kalian menunjuk salah satu anggota kelompok sebagai dokumentasi. Ya, nanti dokumentasi tersebut akan dilampirkan pada laporan. Baik, selanjutnya ada sistematika penyusunan laporan kegiatan. Yang pertama ada halaman judul. Halaman judul ini biasanya berisi cover. Di paling atas itu ada judul project, berarti kearifan lokal, temanya apa, judulnya apa. Kemudian di bawahnya ada logo SMA Negeri 1 Slawi. Nah, di bawah logo itu nanti ada nama kelompok dan nama anggota. Berarti ditulis misal kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai 6. Nah, kemudian di bawahnya ada anggota kelompok.
Setelah halaman judul, di bawahnya ada kata pengantar. Untuk kata pengantar berisikan ucapan syukur dan rasa terima kasih oleh penulis. Di bawahnya kata pengantar ada daftar isi. Nah, setelah daftar isi, kita masuk ke bab 1. Bab 1 itu ada pendahuluan. Subbabnya itu ada A. Latar belakang, B. Tujuan kegiatan, C. Manfaat dari kegiatan P5. Untuk berikutnya itu ada bab 2 berisi tentang pembahasan. Untuk pembahasan sendiri, subbabnya itu A. Identitas kelompok. Yang dimaksud identitas kelompok ini menjelaskan batik sesuai dengan daerah masing-masing kelompok. Jadi setiap kelompok kan sudah ada daerah batik ya, daerah yang kalian peroleh. Nah, kemudian di identitas kelompok ini kalian menjelaskan tentang sejarah, warna, bentuk, atau identitas dari batik tersebut, batik di daerah tersebut. Nah, kemudian ada B, proses pelaksanaan. Untuk proses pelaksanaan ini dimulai dari desain, mencanting, pewarnaan, penglorotan, hingga proses pembuatan kostum batik dan properti opera dan kegiatan penyusunan naskah opera. Nah, ini belum ditulis ya. Nah, disajikan dalam bentuk deskriptif. Maksudnya itu berarti kalian dari pertama mendesain sampai persiapan untuk tampil itu disajikan secara deskripsi. Kemudian di sini ada evaluasi, dan yang terakhir di bab pembahasan itu ada kesan dan pesan. Untuk kesan dan pesan itu biasanya berisi tentang selama mengikuti kegiatan P5 itu kesan dan pesan kalian itu apa? Nanti disajikan dalam laporan. Nah, setelah bab 2 itu ada terakhir bab 3 penutup. Itu subbabnya ada kesimpulan dan saran. Setelah penutup ada daftar pustaka, dan yang terakhir itu ada lampiran. Untuk lampiran sendiri berisi tentang foto-foto kegiatan atau dokumentasi kegiatan selama P5 berlangsung. Berarti kalian menunjuk salah satu anggota kelompok menjadi seksi dokumentasi biar fokus untuk mengambil gambar saat kegiatan berlangsung. Nah, setelah lampiran sudah selesai ya. Nah, sebelum dijilid kalian cek lagi, barangkali ada kurang foto atau kurang apa gitu, nanti dicek lagi ya sebelum dijilid nih. Di bawah ini ada not, keterangannya itu hasil laporan 6 kelompok dalam satu kelas digabung menjadi satu, kemudian dijilid menggunakan flap cover warna biru dan dikumpulkan di masing-masing PJ. Sekian materi penulisan laporan proyek P5 dengan tema kearifan lokal. Semoga bisa menjadi pedoman bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau pengucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.